Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Alhamdulillah, pada pertemuan terakhir kita menyelesaikan hadis ke-29 dari kitab Arba'in Nawawi tentang pintu-pintu kebaikan dan kontrol daripada segala kebaikan. Pintu-pintu kebaikan banyak: salat, sedekah, zakat, dan banyak lagi. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa kunci atau password daripada segala kebaikan itu adalah apa kemarin ya ikhwan? Apa? Setelah beliau mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu kunci-kunci kebaikan, kunci-kunci surga, puasa, sholat, ini semuanya. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz, maukah saya ajarkan kepada kamu password daripada segala kebaikan, supaya kebaikan kamu itu awet, supaya kebaikan kamu itu utuh, tidak diambil orang, tidak dikuras orang kelak di hari kiamat. Apa kemarin? Alhamdulillah, enggak ada yang ingat. Naam. Ada yang jawab. Alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang lidahnya. Qala kuffa 'alaika hadha. Lidahmu. Kamu sudah berbuat baik, rajin puasa sunnah, rajin salat sunnah, rajin sedekah, rajin membantu orang, supaya kebaikan kamu itu kamu akan dapatkan kelak di hari kiamat dalam keadaan utuh, tidak diambil oleh siapapun. Maka tahan lisanmu, jangan menggibai orang, karena kamu menggibai orang itu sama halnya kamu menyumbangkan kebaikan kamu kepada orang yang kamu gibai. Dan sama halnya kamu memikul dosa orang yang kamu ghibai. Tahan lisanmu. Kuffa 'alaika hadza. Kuffa 'alaika hadza. Sampai-sampai Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu heran dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, a inna lamu'akhadzuna bima natakallamu bih?" Ya Rasulullah, apakah mungkin kita ini diazab dengan hanya pembicaraan, hanya karena lisan? Kan ringan. Lalu jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Thaqilatka ya Mu'adz, wa hal yakubbun nas fi nari jahannam ala wujuhihim wa fi riwayatin ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Celaka engkau hai Mu'adz. Bukankah justru yang paling banyak menjerumuskan orang di dalam neraka jahanam itu adalah lisan?
Iyadan billah. Maka lesan kita barakallahu fikum kendalikan. Sekarang kita masuk kepada hadis yang ke-30. Qala an Abi Tha'labah Al-Khushani Jurthum bin Nashir. Naam. Dan dari Abu Tha'labah, ini Abu Tha'labah bukan Tha'labah bin Hatib. Antum pernah dengar kisah seperti itu? Kisah sahabat Tha'labah? Tentang apa kini? Intinya apa? Sahabat miskin terus minta kekayaan terus setelah kaya lupa. Nah ini kan sebentar lagi Ramadan, biasanya sering itu penceramah bawa cerita itu. Anehnya mereka ceritakan itu kisahnya siapa? Sahabat bukan? Sahabat. Tha'labah bin Hatib. Samalah kurang lebih dengan Qarun. Miskin, kemudian datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya didoakan kaya. Setelah kaya lupa daratan, tergiur dengan dunia. Maka ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan zakatnya, ditolak oleh Rasulullah. Di zaman Abu Bakar, dia datang menyerahkan zakatnya kepada Abu Bakar, ditolak oleh Abu Bakar. Kata Abu Bakar, bagaimana mungkin saya menerima zakatmu sedangkan Rasulullah menolaknya. Di zaman Umar, datang menyerahkan zakat, ditolak oleh Umar. Bagaimana mungkin saya menerima zakatmu sedangkan Rasulullah dan Abu Bakar menolaknya. Dan ini kisah batil, kisah barakallahu fikum tidak benar ya ikhwan, dan ini dusta atas nama seorang sahabat. Bahkan dan ini ada satu kitab khusus kecil diperinci oleh Syekh Masyhur Hasan Salman tentang sebab kelemahannya, bahkan ke pemalsuan terhadap seorang sahabat yang mulia, Tha'labah bin Hatib. Tidak mungkin seorang sahabat seperti itu. Yang kedua, tidak mungkin Rasulullah tidak menerima zakatnya orang yang mau taubat, orang yang mau berzakat. Demikian pula Abu Bakar, demikian pula Umar. Orang mau taubat masa nggak diterima zakatnya? Sedangkan di dalam Al-Quranul Karim Allah Azza wa Jalla mengatakan, fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakah. Kalau mereka sudah taubat, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, fa ikhwanukum fid din, maka mereka adalah saudara kalian dalam agama. Naam. Nah ini biasanya Ramadan itu biasanya sering kita dengar kisah-kisah seperti ini, dan ini termasuk kisah pencemaran nama baik terhadap seorang sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Kalau zaman sekarang undang-undang IT ini kena ini. Tayyib, kalau di sini bukan Tha'labah tapi Abu Tha'labah. Juga dimuat itu kisah itu oleh Imam oleh Syekh Ibn Utsaimin dalam Ushul Tafsir, dan dikritisi memang enggak benar. Qala an Abi Tha'labah Al-Khushani Jurthum ibn Nashir. Itu ya yang sering ini. Nanti sebentar lagi Ramadan, itu hadis yang sering kita dengar. Nanti sebentar lagi kita dengar hadis naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Ya maklum, karena memang namanya orang bulan Ramadan itu kan banyak para penceramah dadakan. Sehingga kadang-kadang dia ceramah dengan modal yang dia dengar dari masjid juga.
Apa yang dia dengar dari ceramah orang, apa yang dia dengar dari YouTube, udah telan aja. Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Hafsah bintu Sirin radhiyallahu anha ketika mendengar hadis ini enggak terima. Dia mengatakan, bagaimana mungkin tidurnya orang puasa ibadah? Yang namanya orang puasa itu ibadah. Mau tidur, mau kerja, mau duduk, mau baring, ibadah. Orang puasa itu ibadah. Enggak terima. Makanya hadisnya pun juga dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Hadis lemah, enggak bisa dipakai sebagai hujah. Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Lah kalau kita sedang sholat, Allahu Akbar, takbiratul ihram, kita sedang ibadah bukan? Begitu salam selesai enggak ibadah kita? Selesai rangkaian ibadah kita. Kenapa? Salat itu kan pembukaannya takbir, penutupannya salam. Nah sekarang kita puasa, pembukaan puasa terbit fajar. Penutupan puasa kapan? Tenggelam matahari. Maka berarti selama pembukaan puasa dari terbit fajar sampai buka puasa, kita dalam keadaan apa? Dalam ibadah. Nah ini mungkin hadisnya orang malas. Hadisnya orang malas. Akhirnya apa? Tidur melulu. Ramadan dari selesai subuh tidur. Dibangunkan oleh suami istrinya, mas, bangun mas. Nggak ada untuk buka ini. Nah malas mah. Tidurnya orang puasa itu ibadah kata Ustadz tadi. Dalilnya keluar. Giliran sudah selesai asar gantian istrinya tidur. Mah bangun mah, udah mau buka puasa belum masak ini. Tidurnya orang puasa ibadah. Akhirnya suaminya apes masak sendiri. Makanya jangan sering berdalil sama istri. Istri itu paling kuat hafalannya, tapi untuk melawan suaminya. Kalau untuk yang lain enggak. Diingat terus itu, kapan nanti suatu saat udah habis. Jadi salah itu. Kata Hafsah bintu Sirin, yang namanya orang puasa itu ibadah. Mau tidur, mau kerja, mau apa, dia berdoa dalam keadaan ibadah. Orang puasa kerja di sawah, ibadah. Orang puasa nyopir karena cari rezeki untuk nafkah anak dan istri, ibadah. Nah, maka jangan terlalu sempit memahami ibadah. Pokoknya cepat-cepat selesai sholat subuh, cari sahur, cari masjid yang komatnya cepat, azannya cepat, komatnya cepat, sholatnya cepat, paling qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun. Pulang langsung tidur. Tidurnya orang puasa ibadah, kamu salah, rugi. Perhatikan ya ikhwan, sengantuk apapun, kondisikan jangan pernah tidur setelah sholat subuh. Nanti kalau udah terbit matahari, sholat duha baru tidur. Kenapa? Berkahnya hari itu kan di pagi hari. Rasulullah mendoakan apa? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku ini di pagi harinya. Berkahilah umatku ini di pagi hari ini. Kamu nggak bisa duduk di masjid, kamu nggak bisa baca Quran karena ngantuk habis subuh. Kenapa? Karena sahurnya sayur asem. Sayur asem itu kan bikin perut kembung. Sahur makan sayur asem sama sambal terasi. Ya benar begitu soal. Ngantuk. Kenapa? Keberatan perutmu, lambungmu habis istirahat, ususmu habis istirahat, dipaksa makanan berat. Ya berat akhirnya. Akhirnya hawanya tidur, jangan. Nah, maka paksakan. Nggak bisa baca Quran, nggak bisa zikir, nggak bisa cari kerjaan. Kerja apa kek? Kalau anda ternyata di samping rumah ada kebun, udah keliling-keliling aja dulu. Pokoknya jangan sampai tidur.
tahan ngantuknya. Kamu akan kehilangan berkah seharian. Kamu akan kehilangan berkah. Jangan tidur pada subuh. Secara kedokteran pun ternyata nggak sehat, dan secara hadis nabawi sebelum ada ilmu kedokteran pun sudah ada berkahnya di pagi hari. Maka jangan, barakallahu fikum, jangan setelah sholat subuh buru-buru tidur. Ketika ditegur bawa hadis naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah. Akhirnya malas. Bulan suci Ramadan akhirnya menjadi bulan malas, gak ada aktivitas. Jangan. Nah, itu hadis yang kedua yang sering kita dengar di bulan suci Ramadan itu. Qala an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala farada fara'idha fala tudayyi'uha. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita beberapa kewajiban, maka jangan kalian remehkan. Allah mewajibkan kita salat, jangan kamu remehkan. Allah mewajibkan kepada kita salat berjamaah, jangan kamu remehkan. Farada fara'idha fala tudayyi'uha. Jangan kamu remehkan apalagi meninggalkannya. Kemudian yang berikutnya, wa hadda hududan fala ta'taduha, ay aujaba wajibatin wa haddaha bi syurutin wa quyud. Yakni Allah azza wa jalla mewajibkan banyak kewajiban dan membatasinya, maka jangan kamu melebihinya. Masya Allah. Allah mewajibkan kepada kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah mewajibkan kepada kita mencintai ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cintailah Rasulullah, cintailah ahlul bait, tetapi jangan fala ta'taduha, jangan berlebih-lebihan. Jangan melampaui batas sampai menganggap bahwa seakan-akan kunci surga itu harus lewat ahlul bait. Jangan berlebih-lebihan sampai menganggap bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Engkaulah bulan, engkaulah rembulan, engkaulah matahari, engkaulah cahaya di atas cahaya. Cahaya di atas cahaya itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nurun ala nur, yahdillahu li nurihi man yasha. Cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam diwajibkan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman kalian sampai aku lebih dia cintai daripada dirinya sendiri, daripada orang tuanya, daripada anaknya. Umar berkata, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya illa min nafsi. Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai kecuali diriku sendiri. Apa kata Rasulullah? La hatta akuna ahabba ilayka min nafsik. Imanmu belum benar wahai Umar. Kapan benarnya ya Rasulullah? Sampai aku lebih engkau cinta daripada diri kamu sendiri. Qala ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya min nafsi. Engkau lebih aku cintai daripada dirimu sendiri. Qal al-ana ya Umar, sekarang baru benar. Jadi fardhu faraid. Allah mewajibkan kepada Anda kewajiban-kewajiban dan membatasinya, menerangkan ini loh batasannya. Allah mewajibkan kalian sholat asar 4 rakaat, jangan dilebihi. Wa hadda hududan. Lo apa dalilnya sholat zuhur cuma 4 rakaat? Apa dalilnya sholat asar cuma 4 rakaat? Dalilnya karena tidak ada dalil yang mengajarkan. Ibadah itu adalah paket, nggak boleh kita nambah-nambahi.
Fala ta'taduha, jangan kamu nambahin. Apa dalilnya puasa Ramadan kok cuma 30 hari atau 29 hari? Dalilnya karena paket dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan nambahin. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Allah mewajibkan kepada kita banyak kewajiban, tapi Allah tidak membebaskan. Allah mewajibkan kita cinta kepada Rasul, tapi jangan terlalu berlebih-lebihan. Jangan terlalu berlebih-lebihan. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Masa Rasul sallallahu alaihi wasallam segitunya? Engkau matahari, engkaulah bulan. Matahari yang menyinari alam semesta, malam rembulan yang menyinari kegelapan gelap gulita. Anta nurun fauqa nuri, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Lebih dari sifatnya Allah Subhanahu wa taala kalau begitu. Nah, nurun fauqa nur, Allah Subhanahu wa taala, nurun ala nur, yahdillahu li nurihi may yasha. Jadi cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi jangan berlebih-lebihan. Rasulullah sudah mengatakan, la tuturuni kama atratin nasara ibn Maryam. Kalian jangan terlalu berlebih-lebihan menyanjung saya, sebagaimana orang-orang Nasara menyanjung Nabi Isa berlebih-lebihan. Fa innama ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh. Saya ini adalah hamba Allah, maka cukup kalian mengatakan Abdullah wa rasuluh, hamba Allah dan utusannya. Jangan terlalu berlebih-lebihan. Jadi muncullah kemudian yang salawat-salawat itu tadi, yang terkadang kalau kita fahami maknanya, Masya Allah. Kalau kita kembalikan ke bahasa Arab, Masya Allah, terlalu berlebih-lebihan. Cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi jangan terlalu berlebihan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak ridha. Tidak ridha. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Allah mewajibkan kalian berwudu. Lalu apa batasan wudu? Sudah jelas dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah. Faghsilu wujuhakum, cuci wajahmu. Wa aydiyakum ilal marafiq, cuci tanganmu sampai ke siku. Wamsahu biru'usikum, usaplah kepalamu. Wa arjulakum ilal ka'bain, cucilah tanganmu, kakimu sampai ke kedua mata kaki. Kemudian dia berwudu, cuci kaki sampai ke lutut. Benar tidak? Loh, kan perintahnya sama sampai mata kaki aja. Berarti kalau sampai di lutut lebih bagus enggak? Hah? Lebih bagus itu kalau agamamu pakai akal. Itu kalau agamamu pakai akal. Tapi agama kita ini kan dalil. Agamamu kalau pakai akal, na'am. Lah kan perintahnya sampai ke siku. Apa salah kalau saya sampai ke ketiaknya basah sekalian? Salah. Kenapa? Karena kamu melampaui batas. Jadi yang namanya ibadah itu jangan mengatakan kalau segini aja, apalagi kalau saya tambahkan. Berarti kalau buka puasa, terbit matahari buka puasa, apa salahnya kalau saya tunda sampai 6:30? Biarkan orang lain buka puasa dulu, saya habis sholat maghrib baru makan, baru buka puasa, biar benar-benar sah. Itu sah itu kan menurut kamu, tapi kalau menurut syariat bukan benar-benar sah, kan masukan setan. Wa hadda hududan, jangan kamu tambah-tambahin. Gak boleh nambahin agama ini. Nah ini kan penyakit akhirnya. Bersuci udah, wudu sampai ke siku udah selesai. Jangan diserang dengan penyakit was-was, rasanya kurang sempurna. Rasulullah mengatakan, "Idza kabbara innama ju'ilal imamu liyutamma bih, fa idza kabbara fakabbiru." Imam itu dijadikan untuk sebagai panutan. Kalau imam takbir, kamu takbir. Imam Allahu Akbar, kamu Allahu Akbar. Titik.
Tapi Ustadz, rasanya saya masih kurang yakin niatnya. Akhirnya ngatur niat sampai sudah mulai dolin, dia belum takbiratul ihram. Masih ragu aja. Sampai tarik napas dalam-dalam. Oh! Tarahan napas, turun lagi, belum sah rasanya. Itu ibadahnya syaitan. Anda hatinya dipenuhi syaitan. Ibadah selalu dihantui dengan was-was, kayaknya belum sah. Tapi begitu ngelihat duit, gak mikir duit siapa, lek aja. Ya salah dong. Jangan begitu. Gak boleh. Antum lihat ya, orang-orang yang kelihatan rajin ibadah, kelihatan ibadah, tapi penampilannya Masya Allah, pakaiannya acak-acakan, gak sempat mandi, gak bersih, kemana-mana tasbih terus zikir. Itu kenapa? Terlalu berlebih-lebihan. Merasa seakan takut dosa dari sisi apanya? Wa hadda hududah. Allah mewajibkan kepada kita kewajiban. Allah membatasinya, jangan tambahin. Jangan dilebihin. Jangan dilebihin. Ketika dalam hadis Anas bin Malik ada 3 orang sahabat, Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah-rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka penasaran dengan ibadahnya Rasulullah. Apa sih ibadahnya Rasulullah itu ketika dia sendirian? Ketika Rasulullah di malam hari, apa sih yang dia kerjakan? Ke rumah-rumah istrinya Rasulullah. Karena yang paling tahu orang dalam kan orang dalam rumah. Begitu mereka mendapatkan kabar, ka'annahum taqalluha, seakan-akan mereka merasa sangat sedikit ibadah mereka dibandingkan dengan ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun mengatakan apa? Aina nahnu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Mereka mengatakan, siapa kita dibandingkan dengan Rasul? Kalian tahu bagaimana ibadahnya Rasul kan? Padahal dosanya sudah diampuni. Bagaimana dengan kita? Akhirnya mereka 3 ini sepakat. Yang satu mengatakan, amma ana fa aqumul laila wala anam. Yang satu mengatakan, saya akan saingi Rasulullah sholat malamnya. Kalau Rasulullah di malam hari kadang sholat kadang tidur, saya akan sholat gak mau tidur setiap malam. Baik gak? Sekilas baik gak? Hah? Baik dong. Sholat semalaman. Makanya amal itu bukan hanya lihat niatnya aja, tapi juga caranya ada nggak dipraktikkan oleh Rasulullah. Yang satu lagi apa? Amma ana fa asumud dahra wala uftir. Yang satu mengatakan, saya akan saingi ibadahnya Rasulullah dengan puasa sepanjang masa, tidak akan pernah buka puasa. Gak akan pernah batal puasa. Saya akan puasa tiap hari. Puasa tiap hari. Kita lagi-lagi kembalikan kepada akal. Baik gak? Puasa baik gak? Baik kan? Lupa lihat. Yang satu lagi apa? Yang ketiga mengatakan, amma ana fala atazawwajun nisa. Yang satu lagi mengatakan, saya akan ibadah, pokoknya sholatnya, puasanya saya akan kerjakan semuanya dan gak mau nikah. Karena kalau udah nikah kepalanya seringnya pusing. Waktu masih bujang senyumnya kelihatan Masya Allah. Begitu sudah nikah kepalanya pusing, mumet. Waduh, ternyata udah nikah berat. Perasaan waktu dikenalan dulu lembut banget, begitu nikah ternyata di luar. Pusing kepalanya. Makanya kalau mau ingin sering pusing kepalanya, nikah aja.
Kan banyak pahalanya nanti akhirnya. Lah kan kalau kamu nikah itu kata Rasulullah apa? Orang kalau nikah telah sempurna separuh agamanya. Makin sempurna agamamu makin berat ujiannya, iya kan? Makin sempurna agamamu makin berat ujiannya. Ya udah sabar. Resiko kehidupan. Ini yang ketiga, saya tidak mau nikah. Pokoknya saya mau ibadah terus-terusan. Sampai kepada Rasulullah dipanggil 3 orang ini. Kata Rasulullah, antum taquluna kadza wa kadza, benar kalian mengatakan demikian dan demikian? Qalu na'am ya Rasulullah wa ma aradna illa khairan. Mereka mengatakan iya ya Rasulullah, dan semua itu kami niatnya baik, kami ingin ibadah. Niat kami baik kok. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ama inni atqakum lillahi wa akhsyakum lah. Ketahuilah bahwa aku ini adalah orang yang paling takwa kepada Allah dan paling takut kepada Allah. Artinya kalau kalian mau menyaingi ibadah saya, jelas nggak bakal mungkin. Tidak akan mungkin kalian lebih takwa dari saya. Tidak akan mungkin kalian lebih baik dari saya. Tidak akan mungkin kalian lebih banyak ibadahnya dari saya. Saya ini orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah. Walakinni asum wa uftir. Namun saya puasa ya buka batal. Wa anam wa akum. Saya juga tidur di malam hari dan sholat di malam hari. Wa atazawwajun nisa. Dan saya juga menikah. Toh nyatanya kata Rasulullah saya juga nikah. Bahkan istri beliau 9. Toh nyatanya bisa puasa, bisa ibadah juga. Kemudian beliau mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang enggan mencontoh sunnahku, maka dia bukan dari umatku. Jadi agama ini jangan diperberat. Walan yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Tidak akan orang memperberat, mempersusah diri sendiri dalam agama ini kecuali dia akan terkalahkan. Inna dina yusrun. Maka perhatikan hadis ini. Wa hadda hududan. Allah mewajibkan kepada kita kewajiban-kewajiban, namun Allah membatasinya. Jangan kamu tambahin. Daripada ragu-ragu zakat 2,5 kilo, 3 kilo, sekalian aja 5 kilo. Nggak boleh. Tidak boleh. Karena apa? Ketentuannya satu sok. Kamu seperti itu nggak boleh. Nah, giliran bayar utang, daripada ragu-ragu utang saya 1 juta apa 300, ya 300 aja udahlah. Ya udah. Semestinya daripada 1 juta ragu-ragu 1 juta apa 300, 1,5 juta aja, aman. Nggak boleh kita seperti itu, ibadah itu nggak boleh. Dan inilah yang dinamakan was-was. Ini dalam satu kitab khusus ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi, apa? Kitab Talbis Iblis. Talbis Iblis. Trik-trik iblis dalam menyesatkan orang. Di antara trik iblis untuk menyesatkan orang yang ahli ibadah, coba licik iblis itu. Ketika kamu itu orangnya ahli ibadah, rajin ibadah, maka iblis punya satu senjata untuk menyesatkan ahli ibadah, itu apa? Gurur. Selalu merasa kurang sempurna ibadahnya, selalu harus ditambahin. Begitu sudah ditambahin ibadahnya, muncul perasaan gurur. Waduh, kayaknya saya paling benar ini. Yang lain kayaknya numpang semua di surga. Iblis. Maka barakallahu fikum, pegang hadis ini. Wa hadda hududan. Jangan nambah-nambahin. Kalau Allah sudah mewajibkan segitu, jangan tambahin. Kemudian wa harrama asya'a fala tantahiquha.
Dan Allah Azza wa Jalla mengharamkan banyak hal, jangan kalian langgar. Allah mengharamkan riba, mengharamkan zina, mengharamkan khianat, mengharamkan ghibah. Jangan kalian terjang. Kalau sudah tahu itu haram, tinggalkan. Kalau sudah tahu itu adalah perbuatan yang haram, jauhkan dirimu. Kan sudah tahu haram, khianat. Nah, jauhkan diri kita dari yang muharramat. Wa harrama asya', dan Allah mengharamkan banyak hal, fala tantahikuha, jangan kamu langgar. Kalau sudah ngerti itu haram, tinggalkan. Allah mengharamkan minuman keras, mengharamkan judi, mengharamkan apa saja, jauhkan diri kamu. Termasuk judi online. Kan orang kadang-kadang nggak sadar, dia merasanya mainan game, padahal dia sedang main judi. Ini anak kenapa tiap hari mainan HP, padahal nggak pernah minta uang untuk beli kuota, malah kuotanya banyak sekali, malah bapaknya ibunya pakai HP-nya anaknya kalau mau video call. Ini anak nggak pernah minta kuota, nggak pernah minta uang, tapi tiap hari mainan handphone. Dari mana kuotanya? Nah, ini dapat terus, dapat bonus, dapat ini, dapat. Ya judi dong. Jadi kadang-kadang kita nggak sadar. Nah, fala tantahikuha, yang namanya muharramat ya ikhwan barakallahu fikum, tidak akan membawa kebaikan dalam hidup kita, justru akan menghancurkan hidup kita. Mau khianat, mau apapun yang namanya orang kalau sudah mendapatkan sesuatu dengan cara khianat, satu barakallahu fikum, jangan pernah merasakan keberkahan dan kebaikan. Antum mau bisnis, mau ingin sukses di dunia ini, antum mau ingin bahagia hidupnya, mau ingin sukses, mau ingin jalan hidup kamu dengan baik, mau bisnis, mau apapun, jangan pernah menyakiti dan mengecewakan orang. Itu kalau mau apa-apa. Nah, karena apa? Kalau kamu sudah menyakiti dan mengecewakan orang, suatu saat kamu akan mendapatkan balasannya. Yang kedua, kamu akan didoakan kejelekan oleh orang yang kamu sakiti, dan doanya orang yang mazlum itu terkabulkan. Jangan. Kalau dia ada, apalagi kalau yang kamu sakiti itu adalah orang baik, jangan, barakallahu fikum ya akhwan. Nah, jangan pernah nyakitin hati orang kalau kamu tidak ingin didoakan kejelekan dan keburukan. Udah baiklah kepada orang, Allah akan baik kepada kalian. Allah akan baik kepada kita. Itu kunci, barakallahu fikum ya akhwan. Ingat itu. Kita mau bisnis apapun, mau apa, kita lebih baik disakiti daripada harus nyakitin orang. Kita lebih baik ditipu orang daripada, kalau seandainya daripada kita harus menipu orang. Jangan. Biarkan Allah Subhanahu wa taala yang membukakan pintu rezeki kita. Allah Subhanahu wa taala yang merahmati kita. Jangan, barakallahu fikum ya ikhwan. Nah, dari safar, dari luar, dari Surabaya, jalur Surabaya sampai Tegal, turun dari kereta, pesan Grab, nggak perhatian namanya, yang penting pokoknya begitu ini, tunggu aja, tunggu, tahu datang perempuan. Bapak yang pesan Grab, ibu drivernya, iya pak, aduh, berapa bu? 10.000 pak. Udah, makasih ya bu, saya batalin. Ini bu, 10.000 saya batalin ya bu. Makasih pak, makasih pak. Udah, ngapain tengkar? Dia mencari nafkah, seorang ibu, dia mencari nafkah. Kenapa berarti? Yang biasanya mencari nafkah, apalagi Grab seperti itu, biasanya kan laki-laki kan. Dia mencari nafkah karena kepepet. Dia mau rela sampai hidup di jalan dengan motornya. Bisa jadi mungkin janda dia, bisa jadi mungkin suaminya tidak cukup untuk membiayai dia, sehingga dia berusaha membantu suaminya. Doanya orang yang tersakiti, yang terzalimi itu sangat makbul.
Nah, maka sudahlah, berapa Bu? 10.000 Pak. Oh ya udah, saya bayar ya Bu. Mohon maaf saya nggak jadi. Saya mau cari yang laki-laki. Ya makasih banyak Pak. Udah selesai. Udah selesai. Jangan barakallahu fikum ya akhwan. Doanya orang-orang yang lemah. Jangan coba-coba menantang doanya orang-orang yang lemah. Jangan coba-coba barakallahu fikum dengan sengaja menyakiti hati saudara kita. Jangan dengan sengaja barakallahu fikum menusuk, menyakiti orang. Yang penting pokoknya saya dapat untung, yang penting pokoknya saya laku, yang penting jangan pernah seperti itu ya kawan. Enggak bakal berkah. Naam, adzan dulu baru kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhathu anha. Dan Allah Azza wa Jalla mendiamkan banyak hal, tidak diwajibkan, tidak diperintahkan, tidak dilarang, tidak diharamkan. Bukan karena Allah lupa, karena Allah sayang pada kita. Maka jangan kalian bahas, jangan kalian cari-cari hal-hal yang seperti itu. Haditsun hasan rawahu Daruqutni fi sunanihi wa ghairihi. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dalam sunannya dan yang lainnya. Wasakat an asya. Coba antum perhatikan barakallahu fikum ya akhwan. Ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan suatu kewajiban, suatu perintah, itu dirinci. Tapi ketika Allah Azza wa Jalla melarang dari suatu perbuatan, itu biasanya secara mutlak. Allah Azza wa Jalla mengharamkan zina, udah selesai. Ya zina mata, ya zina telinga, ya zina apa saja. Tapi Allah Azza wa Jalla menghalalkan pernikahan, dirinci. Ketika Allah Azza wa Jalla mendiamkan, ini tidak dilarang, ini tidak diperintah, ini tidak diharamkan, ini tidak diwajibkan, itu berarti karena Allah sayang pada kita. Maka jangan tanya. Di zaman Rasulullah pernah beliau mengatakan, innallaha qad farada alaikumul hajja fahujju. Allah mewajibkan kepada kalian haji, maka berhajilah kalian. Sahabat ada yang tanya, akulla amin ya Rasulullah, apa setiap tahun ya Rasulullah? Kaget Rasulullah. Rasulullah mengatakan, lau qultu na'am la wajabat walau wajabat lamastata'tum. Kata Rasulullah, kalau saya iakan pertanyaanmu ini, niscaya Allah akan wajibkan kepada kalian zakat setiap tahun, haji setiap tahun. Dan kalau Allah wajibkan kalian haji setiap tahun, nggak bakal mampu. Sekali seumur hidup aja banyak yang belum mampu kok. Setelah itu Rasulullah mengatakan, daruni ma taraktukum. Kamu jangan banyak tanya. Saya mengatakan Allah mewajibkan kepada kalian haji, ya sudah haji, berarti sekali seumur hidup cukup, dah. Nggak perlu dibahas. Nggak perlu dibahas. Fahujju, nggak perlu dibahas. Karena hancurnya Bani Israel, kata Rasulullah SAW, karena mereka sering bertanya kepada Nabi mereka, setelah itu mereka tidak mampu mengamalkan, mengerjakannya. Maka beragama itu jangan banyak tanya, banyak beribadah, banyak beramal. Antum lihat di dalam dakwah kita ini seringnya fitnah berawal dari apa? Pak? Pertanyaan. Seringnya dalam dakwah kita ini yang namanya fitnah di kalangan ikhwan itu berawal dari pertanyaan. Saya diundang di suatu tempat yang saya tidak tahu kondisi ikhwan di situ dan ustadz yang ada di situ. Saya diundang dengan materi, ngisinya bagus, tema saya, materi saya bagus. Begitu sesi tanya jawab, itu yang rusak seringnya. Naiklah kertas,
Ustaz, bagaimana menyikapi orang yang mengatakan seperti ini seperti ini? Ustaz, bagaimana dengan orang yang sudah dinasihati berulang kali namun dia tetap mengulangi perbuatan yang jelas-jelas itu terlarang? Ustaz, bagaimana, apa sikap kita terhadap orang ini? Ustadznya tidak waspada dan tidak dewasa. Dijawablah, orang yang seperti ini jauhi dia. Kalau memang sudah berulang kali dinasihati tetap tidak mau menerima, tinggalkan, jauhi dia, sebaiknya jauhi dia. Semua yang nanya langsung, itu dia orangnya. Ternyata yang ditanyakan tetangganya sendiri, saudaranya sendiri. Ini keadaan syaitan. Kalau taklimnya kita itu di mana-mana ya ikhwan, enggak di radio, enggak di mana-mana. Taklim baca kitab dan mensarahkan sebatas apa yang ada di kitab, aman. Kalaupun mau menjelaskan jangan keluar dari hadis, jangan keluar dari dalil, aman. Tapi ini loh pertanyaan ini. Pertanyaan, Ustadz, bagaimana dengan orang-orang yang seperti ini? Innalillahi wa inna. Apa urusannya selalu menanyakan orang? Sudah biarkanlah. Biarkanlah. Giliran ada pertanyaan fikih jawabnya lemes. Ada pertanyaan fikih, ada pertanyaan akidah yang semestinya itu butuh penjelasan, lemas jawabnya. Tapi kalau ada pertanyaan seseorang tentang seorang, lebih panjang dari materi taklimnya. Dibahas terus. Kenapa? Hancurnya Bani Israel karena sering apa? Sering tanya. Karena sering tanya. Dan itu kita alami. Dan kita rasakan, barakallahu fikum. Maka kalau ustadz-ustadznya menutup pintu-pintu fitnah seperti itu, insya Allah doa kita ini aman. Kita tambahi satu hadis. Qala an Abil Abbas Sahal ibnu Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dan dari Abu Abbas Sahal ibnu Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu warḍah. Namanya aslinya bukan Sahal. Nama aslinya sahabat yang mulia ini Hazn. Hazn. Hazn itu kalau bahasa kita, kalau nama-nama kita nadimin, sedih, nyesal, susah. Afwan kalau di sini ada namanya nadimin. Ngadimin. Nadimin panggilnya Pak Ngadimin. Ganti aja Farhan, Riang, senang, itu kan enak. Daripada nadimin fa asbahu nadimin, nyesal, rugi, sedih, murung. Memang biasanya gitu kok, murung aja. Namanya siapa sih Pak? Ngadimin. Oh ya udah. Ya, ini orang Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah kan begitu. Kenal nggak kenal kan Rasulullah bertanya, pokoknya kenalan. Masmuk, siapa nama kamu? Walaupun kalau saya sendiri kadang-kadang nggak enak. Saya itu kalau ada orang datang mau nanyakan namanya itu paling nggak enak saya. Sehingga kadang-kadang termasuk antum untuk sini ya kenal muka tapi nama siapa? Ya, karena saya jarang nanya nama, saya nggak enak sendiri kalau mau nanya nama orang. Nah, udahlah biarin aja. Yang penting kenal aja. Jadi Rasulullah tanya, Masmuk, nama kamu siapa? Hazn. Wah, kaget Rasulullah. Nama saya Hazn. Hazn itu tadi, susah, sedih, sengsara. Rasulullah mengatakan, bal anta Sahal. Jangan lagi dipakai nama seperti itu, nama sial. Nama kamu saya ganti Sahal. Sahal itu ya ini segala urusanmu dipermudah, gampang, senang. Nah, kan ada orang namanya Pak Sahal. Nah itu bagus. Kenapa? Nama itu adalah harapan. Jangan pernah mengatakan apalah arti sebuah nama. Enggak, tetap itu salah.
Nama itu sangat berarti. Bukanlah apalah arti sebuah nama, enggak. Yang lain lagi, Sa'id Ibnul Musayyab Ibnu Hazm. Sa'id Ibnul Musayyab Ibnu Hazm. Sa'id Ibnul Musayyab Sayyidut Tabi'in dalam ilmu. Tapi kalau Sayyidut Tabi'in secara mutlak Uwais Al-Qarani. Sa'id Ibnul Musayyab muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ayahnya Al-Musayyab, kakeknya Hazm. Datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tanya, "Nama kamu siapa?" Hazm. Kata Rasulullah, "Bal anta Sahal." Kamu lebih bagus Sahal. Kata dia apa? "Wallahi la ughayyiru man sammani bihi abi." Kata dia, "Ya Rasulullah, berat rasanya mengganti nama pemberian orang tua saya." Gak mau dia diganti namanya oleh Rasulullah. Bertahan dengan Hazm. Akhirnya apa kata Sa'id bin Musayyab? Padahal ini sudah cucu, jatuhnya cucu ini. Kata Sa'id bin Musayyab, falam tazal tilkal huzunatu fina. Maka semenjak itu ya kita merasakan sampai sekarang keluarga kita ini terus-terusan sedih. Sampai Sa'id bin Musayyab sendiri pun juga akhirnya mati dieksekusi oleh Hajjaj bin Yusuf. Kenapa? Gak mau ganti namanya. Tapi kalau ini langsung Masmuk Hazm. Kata Rasulullah, "Bal anta Sahal." Kamu lebih bagus Sahal namanya. Maka dia terima Sahal. Nama itu adalah doa. Gak benar kalau ada orang mengatakan apalah arti sebuah nama. La. Nama itu sangat berarti. Makanya kenapa Nabi kita Muhammad SAW dinamakan Muhammad. Belum pernah ada orang Arab punya nama seperti itu. Jadi itu ilham dari Allah Azza wa Jalla, seakan-akan Allah berikan kepada Abdul Muttalib, kakeknya beliau. Begitu lahir saya beri nama cucu saya ini Muhammad. Muhammad terpuji artinya. Yang kedua, kita diperintah untuk selalu memujinya. Nah, jadi salah kalau orang mengatakan apalah arti sebuah nama. Rasul mengganti nama apa namanya? Sahal bin Hazm dengan nama Sahal. Karena nama itu adalah harapan, sebuah harapan. Siapa nama kamu? Pak Urip. Masya Allah, mudah-mudahan Urip panjang umur. Nah, kan begitu. Diganti nama yang jelek itu diganti. Bahkan di dalam apa namanya? Adabul Mufrad ada bab tersendiri, anjuran mengganti nama yang gak syar'i, yang gak baik artinya. Kemudian apa kata Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib? Husain bin Ali bin Abi Thalib dari Madinah ke Irak atas baiat dusta yang dikirimkan oleh orang-orang Irak bahwa mereka telah membaiat Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Naam. Berangkat Ali bin Husain dari Madinah ke Irak. Disarankan oleh Ibnu Abbas, disarankan oleh Ibnu Umar, "Jangan wahai cucunya Rasulullah, saya khawatir Anda akan dikhianati oleh penduduk Irak." Tidak percaya, tetap dia berangkat. Akhirnya para sahabat mengucapkan ucapan selamat untuk selama-lamanya. Pisah untuk selama. Yakin mereka bakal dikhianati. Sampai di tempat yang namanya apa? Karbala. Sampai di sana Husain punya firasat nggak enak. Tanya, "Masmu hadzal makan?" Kita sekarang sedang berada di tempat di mana ini? Qalu Karbala. Kata para pengawalnya, "Kita sudah sampai di Karbala." Kata Husain, "Karrun wa bala." Kita bakal mendapatkan musibah dan bala di sini. Karbala, karrun wa balaun. Karrun itu musibah, bala. Firasatnya benar. Datang pasukan apa namanya? Ubaidullah bin Ziyad, dan akhirnya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib dibunuh di situ.
tempatnya aja sudah mengerikan. Makanya kalau kita lewat nama-nama daerah, yang nama daerah itu kok ngeri dalam bahasa kita. Apa ini nama tempat? Ini daerah apa ini? Kita sekarang berada di daerah mana ini? Ini namanya daerah Kalimati. Aduh, cepat-cepat lintasin. Allahumma sallim. Ya Allah selamatkan. Kenapa? Kalimati. Di mana itu Kalimati? Kayaknya di Tegal apa di mana ya malahan? Hah? Ada Kalimati kan? Ada juga kalau di Jakarta Kali Jodoh. Mudah-mudahan dapat jodoh di kali ini. Daerah seperti itu. Nah itu Husain bin Ali bin Abi Thalib seperti itu. Kita sudah melintasi apa ini? Ini kita jembatan di depan jembatan Kalimati. Jangan berhenti di atas jembatan. Lewat. Ini mati aja. Kali mati di situ. Na'udzubillah. Itu Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi. Qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada seorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas." Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku amalan. Kalau saya kerjakan, saya akan dicintai oleh Allah dan saya akan dicintai oleh manusia. Berarti apa ya kawan? Kita hidup ini kita tidak hanya cukup butuh cinta Allah, tapi juga butuh dicintai oleh manusia, oleh keluarga kita, oleh tetangga kita. Salah kalau kita mengatakan, lah saya tidak peduli, mereka mau membenci saya pun gak peduli, yang penting saya ibadah. Salah. Kalau ibadah kamu benar akan dicintai orang. Tapi ketika ibadah kamu salah, orang benci sama kamu. Karena apa? Menyebarkan salam juga termasuk ibadah. Senyum kepada orang juga termasuk ibadah. Maka orang ini tanya, "Ya Rasulullah, apa kira-kira amalan? Kalau saya amalkan, kalau saya kerjakan, Allah akan cinta kepada saya dan manusia juga akan cinta kepada saya." Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima 'indan nas yuhibbukan nas." Haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanid hasanah. Jawab Rasulullah, kalau kamu ingin dicintai oleh Allah, zuhudlah kamu di dunia. Kalau kamu ingin dicintai oleh manusia, zuhudlah kamu dari milik orang lain. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam syarahnya mengatakan, az-zuhdu tarku ma la yuhtaju ilaihi minad dunya wa in kana halalan, wal ikhtisaru alal kifayati. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang di luar kebutuhan kita di dunia ini, sekalipun itu halal. Itu zuhud. Kamu ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, zuhudlah kamu di dunia. Artinya kamu di dunia ini, barakallahu fikum, cari kehidupan kamu, tapi tetap pegang teguh prinsip zuhud. Jangan kamu hidup kamu untuk dunia, jangan. Karena dunia ini yang ada mencelakakan kita, barakallahu fikum ya ikhwan. Ingin dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, izhad fid dunya, zuhudlah kamu di dunia. Bekerjalah untuk hidup, bukan untuk gaya hidup. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Kamu ingin dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, ya zuhud di dunia. Ada harta Allah berikan, sedekah. Lebih harta kamu, bersedekah.
Izhad fid dunya yuhibbukallah. Kamu ingin dicintai orang, izhad fima indan nas yuhibbukan nas. Kalau kamu ingin dicintai oleh orang, ditutup pintunya itu. Ada yang ngobrol di luar, suaranya keras kedengaran biar. Tutup aja pintunya, tutup. Yang di luar kalau nggak ngaji berisik. Sini ceramah, di luar ada yang ceramah. Nggak tahu, barangkali jamaah dari luar kita maklumi aja. Tapi kalau datangnya niatnya untuk ta'lim kemudian ngobrol di luar, gimana itu coba? Tayyib. Kamu ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, izhad fid dunya. Zuhud kamu dalam dunia. Zuhud di dunia itu bukan berarti kita meninggalkan makanan yang enak. Bukan berarti kita meninggalkan kendaraan yang enak. Bukan berarti barakallahu fikum pakaian compang-camping, sobek-sobek, tidak. Zuhud di dunia itu artinya meninggalkan hal-hal yang memang itu di luar kebutuhan kita. Sudah. Karena kadang-kadang kan orang di dunia ini Masya Allah banget. Sudah punya rumah, nggak ada yang nempati duitnya karena merasa duitnya berlebihan. Beli rumah sana, beli rumah sini, beli rumah sana sini. Koleksi rumah, koleksi mobil sampai 5, 6. Nggak pernah dipakai. Dipamerkan. Apa kamu nggak merasa bahwa semua itu ada hisabnya? Semua bakal ada hisabnya. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ambillah dunia ini sebatas kebutuhan kamu, jangan sebatas kemauan kamu. Kalau dunia ini kamu turuti kemauan kamu, kamu bakal hancur. Tapi kalau dunia ini kamu batasi sebatas kemampuan kamu, enak. Itulah dunia. Enggak merasa kadang-kadang ada mobil, sudah punya mobil, beli lagi karena tergiur model. Tergiur model. Variasi mobil sampai 5 juta. Bagi saya mah duit 5 juta nggak ada apa-apanya Ustaz. Cuma duit 5 juta kecil. Makanya saya variasi mobil saya. Giliran masuk masjid, masuk kotak infak 10.000. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Giliran didatangin ngasih iftar di masjid, cuma nasi sama indomie lauknya. Hisab ya ikhwan. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu apa? Dunia fi halaliha hisab wa fi haramiha iqab. Dunia ini kalau kamu mengumpulkan hartamu dari halal, ada hisabnya. Kalau kamu kumpulkan dari yang haram, ada azabnya. Orang kadang punya rumah, mau dipakai saudaranya nggak boleh, mau dikontrakan nggak boleh, dibiarkan dimakan rayap, kotor ini semuanya, padahal dibangun. Hitung-hitung buang duit. Hitung-hitung buang duit itu bagi kamu. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kamu akan pertanggungjawabkan tentang nikmat yang kamu sia-siakan itu. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Nikmat yang kamu sia-siakan kamu akan pertanggungjawabkan, hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, izhad fid dunya yuhibbukan nas, yuhibbukallah. Lalu bagaimana supaya kita dicintai orang? Karena kalau kita dicintai Allah tapi dibenci keluarga, dibenci orang juga nggak enak. Kalau kamu ingin dicintai orang, kata Rasulullah, izhad fima indan nas. Zuhudlah engkau dari apa yang dimiliki orang. Jangan selalu silau dengan milik orang lain. Jangan selalu silau dengan milik orang lain. Saya terus terang aja, hal-hal yang seperti ini ya ikhwan barakallahu fikum, inilah yang membuat kadang-kadang seorang yang lulusan pesantren, yang kadang-kadang sudah dianggap ustadz, sudah diustadkan, tiba-tiba orang banyak menjauh. Ternyata bukan diselidiki, bukan karena apa-apa, tapi karena ternyata apa? Ini orang silau dengan dunia. Ketika melihat muridnya ada yang datang ta'lim, wah mobil Pajero ini, berduit ini sepertinya ini.
Lihat jam tangannya. Jam tangannya aja 15 jutaan. Berduit ini kayak. Mulailah didekati. Ini yang pertama kali disapa. Udah mulai akrab. Orang baru datang taklim, diakrabin sama ustadznya kan senang kan? Wah, Masya Allah ini ustadz ramah banget, baik banget. Saya baru datang taklim aja udah disapa, kenal. Ternyata ada maunya. Ya antum dari mana Pak? Namanya siapa? Rumahnya di mana? Ini rumah saya ada nomor HP-nya. Iya. Tahu-tahu besok pakai Google Map dicari ke rumah. Masya Allah ustadz ke rumah. Ternyata begitu masuk. Barangkali antum ada duit 10 juta aja mau pinjam Pak. Langsung jantungan itu orang yang kayaknya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata saya masuk lubang buaya katanya. Saya cerita nggak mengada-ada ya kawan. Makanya saya itu paling takut mau ngutang sama ikhwan sama siapapun. Nggak, alhamdulillah nggak pernah saya. Nggak berani saya. Makanya saya dagang dulu, dagang ini itu nggak jalan. Ustadz ini kenapa kiosnya nggak jalan? Nggak ada modal. Butuh dibantu modal apa? Enggak. Terus itu saya dihutangin. Ya nggak apa-apa, nggak mau, saya nggak mau. Lebih baik makan nasi garam nggak punya hutang daripada senang-senang tapi hutang ngejar. Ini penyakit ya kawan. Terus terang ini penyakit barakallahu fikum. Coba kalau kita berpikir, ustadz, dia kuliah, dia sekolah, dia mondok itu jurusan apa sih? Jurusan agama. Jurusan agama kamu bawa kepada otak bisnis. Ada orang yang nggak bayar, ya udah nggak apa-apa, ikhlas lillahi ta'ala, ikhlaskan aja udah. Apa nggak bangkrut kita? Giliran kita diundang di daerah-daerah luar, di mana-mana, yang jemput kita di situ orang kaya. Duduk satu mobil di samping sopir orang kaya ini yang nyopir. Barusan kenal, barusan apa, proposal kasih ke dia. Akhirnya apa setelah itu? Aduh, ini ustadz sebaiknya jangan diundang aja lagi dah lah. Memberatkan. Baru kenal udah bawa proposal. Makanya saya paling wanti-wanti itu saya kemana aja di mau taklim di Jakarta mau di mana dari yayasan, ustadz nggak bawa proposal, saya nggak mau bawa. Kalau ada orang minta ya saya kasih, tapi kemudian saya nyodorkan ini barangkali karena dijemput, enggak, saya nggak mau. Itu sama saja menghinakan diri sendiri, ngemis, nggak bisa. Akhirnya terus terang barakallahu fikum ya ikhwan, banyaklah ikhwan-ikhwan kita yang risih. Mikir dia, mau jemput tuh mikir, nggak perlu lah. Kadang-kadang kita jalan nanti cerita bisnisnya. Alhamdulillah Ustadz saya bisnis ini keuntungannya sekian. Alhamdulillah ini saya punya perusahaan ini, saya punya perusahaan ini Ustadz. Alhamdulillah jalan ini semuanya. Dalam hati, wah. Masya Allah. Ini orang berarti kalau saya pinjam 100 juta aja nggak ada bekasnya ini orang. Mau dipinjamin berat, nggak dipinjamin Ustadz. Giliran ditagi afwan qadarullah. Kayaknya yang ketawa-ketawa sini pernah dihutangin nih. Giliran ditagi afwan qadarullah. Nanti habis itu taklim memerintahkan, ya ikhwan, amanah itu penting, kejujuran itu penting. Dalam hati orang yang dihutangin, ngomong sih enak. Amanah giliran ditagih utang afwan qadarullah. Enak itu orang. Dan makanya apa, kalau mau ingin dicintai orang, jangan pernah silau dengan dunianya orang. Udah biarkan aja itu dunianya dia. Jangan pernah silau mata kita. Nah, kita mau dijemput kadang-kadang ada orang seperti itu. Ngelihat, Masya Allah ini jam tangannya beli berapa itu Pak? Bagus ya. Nanti ketemu dijemput berikutnya, Masya Allah masih aja jam tangan dipakai ya. Setiap kali situ akhirnya yang bilang, oh ikhwan, Ustadz mau
Ya, minta sih enggak, cuman kalau dikasih ya enggak nolak. Astagfirullahaladzim. Ini kan sama aja menjual harga diri. Ini sama aja memperjualbelikan agama ya kawan. Enggak pantas penceramah seperti itu. Enggak pantas orang berdakwah seperti itu. Enggak usah. Justru semestinya kalau kita mau menghargai diri kita, kalau kita mau menghargai dakwah kita, kalau kita mau menghargai ilmu kita, kalau kita ingin dihargai orang, jangan pernah curhat kepada orang-orang kita, orang-orang yang kaya, jangan. Biarin aja. Jangan pernah curhat kepada mereka. Jangan pernah datang kemudian curhat kepada mereka. Kenapa? Kita baru cerita aja sudah paham maksud kita apa. Nggak usah curhat. Biarin aja dia cerita dunianya begini, bisnisnya begini, ininya begini. Jangan. Justru apa semestinya? Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah, luar biasa. Barakallahu fiik. Masya Allah, mudah-mudahan harta kamu berkah, mudah-mudahan ini, mudah-mudahan. Izhad fima indan nas. Kamu ingin dicintai orang, kamu ingin orang simpati kepada kamu, kamu ingin orang senang pada kamu, jangan pernah silau dengan milik orang lain. Jangan pernah mata kamu silau melirik atau mengharapkan atau ngemis dari milik orang lain. Jangan, barakallahu fikum ya ikhwan. Dan itu sering terjadi. Saya cerita seperti ini bukan mengada-ada, memang ada. Ada apa enggak ya ikhwan? Ada, sering terjadi. Sering terjadi ya ikhwan. Jangan, barakallahu fikum. Kenapa ya ikhwan? Satu pegang, dunia ini, kalau kamu hidup di dunia ini menyesuaikan kemampuan kamu, itulah pemberian Allah. Allah tidak akan pernah membebani kamu di luar kemampuan kamu. Yang berat itu di dunia ini kalau kamu hidup menyesuaikan kemauan kamu, itu yang susah. Saya kok maunya cepat kaya seperti orang ini ya. Sampai kapan saya begini-begini melulu? Yang lain kalau pergi mobilnya mewah-mewah, mobil saya begini, saya kok ingin. Lah. Coba kamu terapkan itu. Dunia ini kalau kita menyesuaikan kemampuan kita, Allah tidak akan pernah memberikan dan membebani kepada kita kecuali dalam batas kemampuan kita. Nikmat. Tapi kalau kamu selalu mengejar kemauan dan menyesuaikan kemauan kamu, gak akan pernah kita bersahabat dengan dunia. Yang ada kita akan hancur dan binasa, dan kita akan banyak digunjingkan orang, dimusuhi orang, dan terbelit dan terlilit hutang sana sini akhirnya. Nah, nanti dia ceramah apa? Haram, riba, nggak boleh pinjam bank. Haram itu soalnya. Akhirnya setelah itu dia pinjam sama ikhwan tapi nggak dikembalikan. Ya nggak benar dong. Kamu gimana? Pinjam bank haram, riba. Pinjam sama ikhwan gak dikembalikan, haram gak? Jadi gak boleh seperti itu ya ikhwan, barakallahu fikum. Jadi terus terang, ini hadis kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, izhad fima indan nas yuhibbukan nas. Kamu ingin dicintai orang, jangan pernah silau dengan dunia orang lain. Jangan pernah silau dengan milik orang lain. Biarkan orang lain dengan dunia mereka, dengan harta mereka, dengan kekayaan mereka. Tapi jangan pernah kita silau dengan dunia mereka. Apalagi sampai mengemis, apalagi sampai meminta. Jangan. Dan itu yang saya betul itu menerapkan itu di yayasan saya di sana. Jangan pernah bikin proposal kemudian datang ke rumah orang, sodorkan. Apalagi ditungguin. Ini Pak, kita ada proposal iftar. Fadhal antum baca dulu. Nunggu di sini. Astagfirullahaladzim. Akhirnya kata orangnya, ya udah nanti saya baca dulu, ditaruh di surga. Jangan ya kawan. Tidak boleh memberatkan orang. Kamu bikin proposal, taruh di kantor. Ada yang minta, kasih. Ya, jangan kemudian didatangin orang dari rumah ke rumah. Ini kita ada ini, kita ada ini. Jangan. Kalaupun ada orang seperti itu, pastikan bahwa dia memang orang-orang yang memang benar-benar mau ta'awun.
Jangan sampai mengincar orang-orang yang baru taklim, yang datang taklim, pakai mobil mewah kemudian disuruh, jangan. Karena itu bakal membuat orang lari dari dakwah. Akan buat orang lari dari dakwah akhirnya. Ya ini barakallahu fikum ya ikhwan. Naam. Nanti giliran akhirnya ustadznya dibenci oleh ikhwan yang ngutangi, yang ngutangin dia karena nggak bayar hutang. Ikhwan ini difitnah. Ikhwan ini difitnah. Oh, itu orang itu udah terfitnah dengan dunia itu orang. Itu orang sudah terfitnah dengan dunia. Mulai sekarang udah lama nggak pernah datang taklim. Terfitnah dengan dunia itu orang. Padahal sebenarnya dia nggak datang taklim bukan terfitnah dengan dunia. Utangnya ustadznya belum dibayar. Tapi karena ustadznya punya podium, punya mikrofon, jadi menang. Orang-orang yang sibuk dengan dunia ini itu yang dulunya taklim sekarang nggak pernah taklim lagi, itu terfitnah dengan dunia ini semua. Begitu dia dengar, saya bukan terfitnah dengan dunia ustadz, hati saya dongkol. Saya lagi butuh duit, ditagih afwan qadarullah melulu. Akhirnya kasihan jadi fitnah ini. Akhirnya sampailah kepada ikhwan-ikhwan. Dikucilkan ini ikhwan, difitnah, digibain. Ini orang padahal urusannya adalah sebenarnya utang yang wajib dibayar. Jadi barakallahu fikum ya ikhwan. Apa namanya? Ngutang itu gampang, membayarnya susah. Maka jangan barakallahu fikum izhad fima hafal, hadisnya terapkan. Kamu ingin dicintai orang, kamu ingin disenangi orang, izhad fima indan nas. Jangan pernah silau dengan dunianya orang. Sudah biarkan aja. Karena Allah tidak akan pernah membebani kita di luar kemampuan kita. Ini barakallahu fikum ya ikhwan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu keberkahan untuk kita semua dari langit dan dari bumi. Wallahu a'lam bissawab. Barangkali ada pertanyaan silakan. Nggak ada pertanyaan ya ikhwan? Alhamdulillah. Taib, nggak ada pertanyaan. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan umur panjang dan berkah untuk kita semua. Kita bisa mendapatkan bulan suci Ramadan dan kita bisa menunaikan puasa bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan keberkahan kepada kita semua, keberkahan di dunia dan di akhirat, dan menjauhkan kita dan keluarga kita dari berbagai macam musibah dan bala. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memanjangkan umur kita semua dalam kebaikan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.